Halo, 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 teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik. Ini jarang-jarang nih bikin live di akun pribadi. Gimana semuanya? Hari ini bakal seru banget. Halo Freddy Franz, pertama join dia, mantap. Devi Kri, suruh Ben Uranata juga udah join. Jadi malam hari ini teman-teman kita akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya, MC, terus worship leaders, public speakers, penyanyi juga, pemilik sekolah belajar, bimbingan belajar salah satu di Jakarta. Pokoknya anak muda ini anak muda serba bisa. Jadi malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Mudah-mudahan teman-teman juga banyak terinspirasi dari anak muda yang satu ini. Ruben Nuranata. Kita masih waiting. Halo The Voice Talent, Benny Bean dari Bali. Selamat bergabung. Nah ini. Halo. Halo. Mantap suaranya, keren. Apa Apa kabar, kabar? Karisto? Aduh, Apa saya panggilnya kabar? Pak, Aduh. Mas, Kak. Janganlah. Kak aja, Kak. Aku panggil kamu Koh Ruben. Karena dulu putus nih sinyalnya. Muter-muter. Nah, ini udah on. Gimana sinyal di sana, Bro? Sinyal aman. Itu So far udah oke, aman udah sih. oke. Udah ya? Hah? Udah. Tadi gambarnya agak berhenti-berhenti. Sekarang udah oke. Wajahnya Udah kelihatan oke jelas. ya? Agak gemukan ya? Masa sih? Enggak. Enggak ya? Ini angle. Enggak, betul, betul. Nah, itu salah satu topik yang mau kita pelajari itu ya. Malam hari ini dari lo ya, soal angle ya. Dengar-dengar kan orang harus ada Angle angle, ya? apa tuh? Angle. The best angle-nya ya, dari kiri, dari kanan gitu. Apa kabar, Ben? Baik, Karisto. Aku panggilnya Mas, Thank Pak, Kak aja, Kak. Kak, Kak ya. Mm-mm. Mm-mm. Aku memang biasa panggil Pengennya sih Karisto. iya, pengennya dipanggil nama sih, cuma nanti takut disangka lo seumuran gue sama gue gitu. Gimana, Padahal gue lebih gimana, tuh, gimana? padahal gue lebih muda. Baik, sehat. Gimana, Karisto sehat? Sehat, sehat semua. Thank you sebelumnya nih Ya, udah bersedia dari sama-sama. kesibukan lo ngobrol-ngobrol santai. Karena apa? Di saat-saat seperti ini kan banyak orang nggak bisa keluar rumah ya, Iya, pegangannya HP betul. terus. Betul, Jadi betul, betul. sementara di dunia internet itu kan nggak semua positif ya. Iya, ya Di kita mesti pilah-pilah dunia lah. Betul. betul. Nah, aku cuman pengen ngambil bagian ke yang positifnya supaya seimbang, supaya orang ada pilihan. Oke. Setuju, Ngomong setuju. ngomong apa kita, Ben? Ngomong apa? Banyak lah. Aku juga banyak yang mau ditanyain nih, ya kan? Aduh, because Aduh, apa namanya terakhir kita ketemu tatap muka kapan ya? Beberapa bulan yang lalu kayaknya ya, nggak kapan ya? iya. Udah Kayaknya lama, pas kita ya makan kan? makan di kokas ya, di Gope itu ya, Kokas, kayaknya di Kokas. yang Terakhir yang kita ingat nggak mau kita ketemu eh, hmm, pas itu ambil sepatu ya. beli sepatu di. Ambil sepatu Oh di iya Kokas, betul, di Kokas juga. iya kan? Teman-teman mesti tahu kita berdua nih kutunya Kokas. Jadi tiap ketemu di Kokas ya. Di Memang Kokas Kokas ya. our Eh, lifestyle. iya. Iya nih Ben, mau nanya, lo kan dari udah berapa lama ya gua kenal lo ya, udah 10 tahun lebih ya. Gue liat tuh lo Iya, tuh lebih. anak muda yang sangat berbakat lah di banyak banyak hal gitu. Karena nggak banyak juga sih anak muda yang mungkin punya kemampuan bakat sebanyak lo gitu lo. Bahasa Inggris lo jago, iya kan? Manajemen Bisa jago, aja. nyanyi bago, public speaker jago, MC Aduh, aduh. di banyak Aduh, ya aduh, kan aduh. di acara-acara besar gitu. Nah, mungkin kita ngomongin public speaking dulu deh. Kan Boleh, banyak boleh. teman-teman yang sekarang Boleh. pengen tahu tuh secara praktis lah apa sih public speaking itu. Karena
banyak orang yang gue dengar katanya ketakutan terbesar kedua adalah Ya, dari semua manusia itu takut untuk bicara depan umum. ya. Padahal sekarang nih di masa pandemik justru kalau nggak salah mereka malah harus banyak bicara depan umum melalui Zoom misalnya, Iya, betul. meeting-meeting ya Betul. kan. Iya, Yang dulu iya, mereka betul. di kantor mungkin cuma di cubicle-nya aja ngomong ke sebelahnya gitu kan. Iya. Sekarang tahu-tahu mereka harus report. Nah, boleh nggak Ben sharing dikit Ben? Menurut pengalaman lo public speaking itu apa sih? Kenapa begitu menakutkan? Uh, Before that, I would like to say thank you, Karisto, udah bisa join di Instagram Live-nya ini. Deg-degan, asli. Kenapa? Karena separuh perjalanan saya belajar tentang public speaking, itu saya belajar dari Karisto sebenarnya. Gitu. Dan sampai sekarang pun juga, saya masih banyak belajar dari Karisto. Bagaimana menyampaikan sebuah cerita, menyambung dari sebuah topik ke topik yang lain, dengan benang merah yang utuh gitu. Itu satu hal yang terus terang saya masih terus belajar dari Karisto gitu ya. Tapi yang menjadi keuntungan buat saya adalah saya sebelum aktif sebagai entrepreneur ya, mengelola bisnis, Sekolah belajar ya? sekolah belajar, bimbingan belajar dan juga training-training untuk corporate gitu, dan saya lakukan sendiri bersama dengan tim. Sebelumnya saya beruntung karena saya bekerja sebagai research and development module gitu ya. Jadi yang merencanakan, yang merancang gitu. Sehingga saya terpapar dengan banyak sekali informasi, dengan banyak sekali ilmu yang berkaitan erat dengan komunikasi, dalam hal ini public speaking. Banyak sekali orang misinterpretasi atau salah menyalahartikan tentang public speaking itu gitu. Sebenarnya ketika kita berbicara dengan orang terdekat kita, dengan pasangan kita, dengan teman-teman kita, itu sebenarnya kita sedang berpublic speaking gitu. Public speaking itu sebenarnya lebih kepada istilah luas, istilah yang lebih generalnya lah gitu ya. Tapi saya lebih suka masuk ke dalam konteks yang lebih dalam lagi. Public speaking menurut saya pribadi adalah membangun hubungan. Jadi adalah ilmu membangun hubungan gitu. Nah, karena komunikasi itu jadi bagian dari membangun hubungan tersebut gitu, makanya membuat komunikasi itu menjadi sesuatu hal yang baik itu jadi PR-nya gitu ya. Jadi salah satu challenge-nya lah gitu ya. Nah, yang menghambat seseorang untuk takut untuk takut public speaking ini karena misinterpretasi ini, kesalahartian ini gitu. Padahal ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita lah contohnya ya, di masa pandemik ini kan biasanya kalau di kantor gitu jauh lebih lama waktunya daripada di rumah ya. Sekarang di rumah 2 bulan ketemu tiap hari gitu kan. Jadi komunikasinya semakin intens dan peluang untuk terjadinya konflik itu lebih besar daripada keadaan sebelumnya gitu. Nah, ini yang salah gitu. Orang selalu berpikir bahwa public speaking ya saya berbicara depan banyak orang, berbicara depan umum, depan banyak orang. Padahal ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan orang terdekat kita, dengan adik kita gitu ya, dengan anak-anak kita, dengan siapapun orang terdekat itu sebenarnya kita sedang public speaking. Kenapa? Karena memang yang digunakan di dalam public speaking itu sebenarnya kita sedang berkomunikasi. Dan komunikasi itu kan seharusnya generik ya, maksudnya tidak dibuat-buat gitu loh. Harusnya nature aja gitu loh. Makanya menurut saya public speaking adalah sebenarnya membangun hubungan gitu. Tapi saya mau mengartikannya dengan lebih sederhana aja karena ya biar nggak terlalu menakutkan lah gitu ya. Karena itu jadi satu hal yang menakutkan gitu. Bikin jadi praktis saja ya, nggak jadi teoritis yang bikin orang lain jadi mungkin kebanyakan di pikiran dia sebelum dia melakukan karena terlalu banyak teori gitu ya. Terus, betul. Terus apalagi ya kalau menurut saya sih kenapa itu jadi satu hal yang takut adalah karena begini, kita ini selalu berpikir tentang kenapa atau efek dari
kesalahan kita berkomunikasi atau kenapa kita salah? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Ya. Kenapa Kok saya bisa salah salah? sih gitu? Kenapa salah gitu kan? Lalu ketika kita salah di dalam culture kita, di culture kita di Indonesia gitu ya, saya nggak tahu apa namanya, mungkin pendengar-pendengar kita nih yang menyaksikan ini punya pengalaman yang mungkin sama dengan saya gitu ya. Waktu kecil itu kan kita belajarnya satu arah ya, gitu ya. Tidak ada ruang atau jarang sekali ada ruang untuk kita membuka diri untuk berkomunikasi, untuk menyatakan pendapat kita gitu ya. Biasanya kalau di SD, saya ingat banget di SD, oke, tangan ditaruh di atas meja gitu, mendengarkan gitu loh. Duduk manis gitu ya. Yes, betul, duduk manis gitu. Bahkan, sehingga, sorry, gue potong. Waktu di SD tuh, gue ingat banget, kalau udah disuruh maju ke depan, untuk misalnya ngomong apapun, udah pada ketakutan tuh, anak-anak. Betul nggak sih? Sampai sekarang nggak? Jadi, kalau di zaman gue, untuk duduk di bangku depannya udah takut. Jadi, yang datang belakangan tuh selalu, yang datang duluan, selalu dia berebutan kursi di belakang gitu. Apalagi kalau disuruh maju ke depan. Mungkin itu nggak yang bikin banyak orang sekarang jadi takut gitu loh untuk bicara di depan banyak orang. Nah, ya. Mulai on lagi. Tadi agak putus. Suara gue kedengeran nggak tadi? Ya. Jadi tadi gue bilang apa? Zaman kita kecil SD itu kan pada takut untuk duduk di barisan depan. Iya. Kelas. Iya. Kalau datangnya duluan, buru-buru cari yang di belakang. Iya kan? Terus kalau disuruh banget. Bener kan? Disuruh maju nyanyi itu takut, semua pada ketakutan. Iya. Gitu. Apa itu ada hubungannya nggak sih, Ben, sama yang sekarang orang-orang tuh suka takut gitu? Apa sebenarnya yang mereka takutkan kalau dia berdiri di depan umum, katakanlah di meeting lah, mungkin 10-20 orang gitu. Nggak usah ngomong jadi MC di ribuan orang kayak Ruben nih, tapi cuman ini dia jadi ketakutan, keringet, itu apa sebenarnya yang mereka takutin? Sebenarnya karena persepsi orang lain atau penilaian orang lain terhadap kita ya, gitu. Itu yang sebenarnya natural sih, gitu. Maksudnya sebenarnya itu wajar. Tetapi kita jarang sekali untuk acknowledge itu, untuk mengakui itu, gitu. Jarang untuk jujur dan terbuka bahwa oke, saya on the spot, gitu ya. Saya siap untuk terima masukan, siap untuk terima input. Nah, di kultur kita di Indonesia tuh nggak ada ruang untuk itu gitu, untuk membuka diri, untuk menyatakan pendapat kita gitu ya. Jadi karena sistem pendidikannya seperti itu, lalu latar belakang budaya kita juga seperti itu, jadi itu membuat kita tuh nggak terbuka, nggak open, sehingga itu terbawa di kultur ya, di kondisi kita sekarang. Maksudnya di beberapa momen dimana kita harus public speaking misalnya, atau presentasi, sederhana presentasi ide saja, ya itu jadi challenge gitu ya. Karisto pasti ngalamin gitu, banyak sekali yang harus di break kan, mental blocknya tuh banyak sekali yang harus di break gitu loh. Ya saya tidak menyalahkan sistem pendidikan atau kultur yang ada, tapi memang ya itu harus kita rubah cara berpikirnya, ya kita bisa lebih baik lagi melihat public speaking dari kacamata yang berbeda gitu. That's what I think ya. Iya, sekarang soalnya di sosial media nih kan kelihatan tuh betapa dulu orang tuh terkekang atau mungkin nggak bisa mengekspresikan dirinya kan. Makanya orang sekarang dengan jempolnya itu kan ngomongnya sembarangan banget tuh kadang-kadang di sosial media kan. Betul. Nggak semua, tapi kebanyakan dengan jempol. Nah, kalau mereka sampai, jadi kalau ada yang bilang mereka takut tampil, enggak juga. Sebenarnya semua orang pengen tampil tuh dengan jempolnya dia kan, kasih komen. Betul. Tapi begitu udah ketemu, jadi takut semua kan? Iya, betul. Ketahuan mukanya ini takut semua. Iya. Waktu ya banyak cerita lah, jempolnya kayaknya galak banget ya. Begitu ketangkep atau diekspos gitu, dia jadi ketakutan gitu loh. Iya, iya. Menarik juga ya. Menarik banget. Ya itu karena kita tidak terbuka, kita tidak diajarkan untuk membuka argumentasi gitu ya, secara tatap muka, sehingga ya itu lebih galak di sosial media, lebih galak di jempol gitu ya. Daripada itu sih pertanyaan yang bagus nih. Ada pertanyaan bagus dari Henrikus Kedong, ini teman gue yang tinggalnya di Maumere di Flores. Wow. Jauh kan? Dia bertanya, hai Pak,
boleh tanya bagaimana tipsnya kalau kita jadi MC di satu acara gitu kali ya, biar konsep yang sudah kita siapkan tidak kelewat terus. Terus kadang-kadang di panggung suka blank. Gimana caranya supaya yang menghilangkan blank itu, Ben? Nah, lo pengalaman lo jadi MC nih. Pengalaman saya bisa cerita mungkin yang pengalaman saya terakhir ya, saya MC untuk event internasional yang diadakan di Jakarta. Tamu-tamunya dari, ya kebanyakan sih dari Indonesia ya, cuman karena itu event internasional, jadi saya harus menggunakan bahasa Inggris at all time gitu ya. Dari awal greeting sampai selesai itu bahasa Inggris semua gitu. Nah, satu tips yang saya biasa lakukan dari sejak sejak awal saya nge-MC adalah saya selalu mencatat. Jadi saya punya buku, saya punya buku dan saya selalu mencatat semua gitu tentang itu sebelumnya, mencatatnya sebelum betul, ini, sebelum mulai. Mencatatnya ya sebelum mulai. Jadi semua kata per kata itu dipersiapkan dengan baik gitu ya. Karena waktu itu pengalamannya adalah karena bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris bisa, tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang tuh kan suka ngeblank juga ya gitu ya. Betul. Makanya kita perlu merencanakan itu semua. Kata kuncinya adalah merencanakan dengan cara menulis setiap kata yang kita mau sampaikan. Paling tidak merencanakan ya, biar mereka mikir lo dicatat, merencanakan. Jadi jangan go show gitu ya, Ben ya? Nggak bisa. Harus direncanakan. Direncanakan dengan cara mencatat, kalau bisa kata per kata. Kenapa? Karena itu akan membantu kita pada saat ada di atas panggung untuk membantu kita untuk tidak blank. Paling nggak kalau kita blank, kita bisa langsung balik lagi nih ke peta yang sudah kita buat. Gitu. Nah, kenapa kita blank? Karena kita kebanyakan mikir. Ngelihat ekspresi orang, kok diem aja ya? Apa dia lagi mikir kemana nih gitu? Apa nggak nyambung? Apa kurang menarik? Atau ketika kita lagi nge-MC tiba-tiba ada orang yang sibuk sendiri gitu ya dengan ininya. Kita nggak perlu terganggu gitu. Nah, ketika kita gitu lewat. Ya, bisa jadi. Distraction juga ya. Iya, distraction juga. Jadi ketika terus ada yang pakai kamera mungkin foto terus flash gitu mungkin ya itu bisa saja terjadi gitu. Nah, lalu ketika itu terjadi kita mulai berpikir, otak kita itu kan mudah sekali terganggu sebenarnya gitu ya. Mudah sekali terganggu dari mulai getaran handphone kita misalnya, dari mulai gerakan apa segala macam gitu loh. Nah, untuk mengurangi kita agar tidak blank ya, biar nggak ketahuan ngeblank. Biasanya kalau saya ngeblank tuh saya langsung baca gitu. Jadi arah pandangan saya langsung ke skrip. Ini yang tips yang praktis ya, gitu. Untuk langsung ke skrip. Oke, abis ini apa? Lanjut kemana? Gitu. Jadi memang ya harus seperti itu sih. Nah, dan mesti dilatih terus karena itu nggak bisa muncul begitu saja gitu. Dan yang kedua rencanakan, berlatih gitu. Kunci kedua itu. Ada pengalaman menarik gak sih, Ben? Kan beda nih kalau lo jadi MC di event corporate gitu ya, yang besar tadi, sama lo jadi MC di pernikahan misalnya, kan lo sering banget tuh jadi MC di pernikahan. Ada pengalaman menarik lo nggak yang mungkin interesting gitu loh, yang lo nggak pernah lupa selama ini? Pengalaman yang menarik, ini kejadiannya udah lama sekali, yang saya nggak pernah lupa. Itu saya dimarah-marahin pakai bahasa Mandarin, yang saya nggak tahu artinya apa. Jadi acara apa? Acara pernikahan. Jadi pasangannya ini, saya lupa perempuannya kalau nggak salah dari mainland China gitu ya, dari mainland China. Terus orang tuanya datang ke kawinan kita, datang. Lalu ketika saya jadi ini udah hampir selesai sih sebenarnya kejadiannya. Kan kita harus panggil ini ya, untuk foto ya gitu ya, keluarga untuk foto gitu ya, biasanya kan gitu kan. Nah kalau di Indonesia kan teman-teman dulu gitu kan. Kenapa? Karena ya teman-teman mau pulang mau apa, karena keluarga bisa lebih lama, itu alasan utamanya. Lalu tiba-tiba saya panggil nih grup teman dari mempelai gitu kan, grup teman satu.
udah selesai grup temen 2. Udah gitu tiba-tiba bapak dari saya mempelai perempuan kalau nggak salah, iya yang mempelai perempuan, bapaknya langsung datang ke saya ngomong pakai bahasa Mandarin, nunjuk-nunjuk. Terus saya kan bengong kan, saya nggak ngerti. Terus udah gitu udah mempelainya turun, udah jangan, maaf ya dia minta maaf ke saya. Terus saya bilang, oh iya nggak apa-apa, emang saya ngomong apa gitu. saya nggak salah, maksudnya saya merasa tidak salah karena itu kan culture kita di Indonesia. Terus udah gitu udah akhirnya singkat cerita ditenangkan. Setelah ditenangkan lalu dia bilang iya, kalau di sana memang keluarga yang diutamakan, jadi keluarga dulu yang sebaiknya diutamakan gitu, orang tua semua gitu, jadi baru teman-teman yang lain sekunder lah gitu. Terus saya bilang oh ya udah, oh oke, jadi saya ngerti gitu, paham. Sejak saat itu setiap wedding ya saya pernah selalu tanya. Jadi pada saat pernikahan pun kan biasanya itu persiapannya panjang tuh. Lo pasti ketemu dulu urutannya gimana dan seterusnya. Itu masih bisa terjadi ya seperti itu. Wah, sinyalnya agak terganggu nih di Ruben. Gambarnya lagi muter-muter. Semoga tersambung lagi kita. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Kita tunggu sinyalnya. Kita mesti coba invite lagi. Agak mantep. Memang jam-jam segini nih banyak lagi ini ya, lagi pada live. Belum ada. Kita masih tunggu Ruben untuk bergabung lagi. Halo Ino Refka dari Buaran kayaknya. Enrico Skedong, Luciana Narita, thank you. Ada Eris Linton, Putuyan, Adrian Sudirgo. Keren. Ini saya mau tanya pertanyaan dari Molohani nih, yang profesinya sebagai performer. Coba kita cek lagi apakah Ruben sudah on. Belum. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Teman-teman kalau mau tanya-tanya, topik kita hari ini soal public speaking, soal apa? Jatuh kan? Sinyalnya hilang, ini jatuh. Soal public speaking. Iya, ada yang terlambat nih, Inorefka. Nggak apa-apa kok, kita baru mulai. Coba kita cek. Jangan-jangan mati lampu nih. Ruben. Belum gabung lagi. Ya teman-teman kalau mau nanya apa-apa silahkan tulis-tulis ya, sinyal lagi aduhai. Halo Elvin di Batam. Nah ini Ruben udah mulai masuk lagi. Kita coba sambung lagi ya. Oke. Mudah-mudahan kali ini lancar. Halo Ben. I'm back. Hey. Sorry. Nggak apa-apa. Emang perlu perjuangan. Jam-jam seperti ini perlu perjuangan. Hujan lagi ininya di sini hujan. Oh, hujan, iya sinyalnya. Terus ya biasa sinyal kalau hujan kurang ini. Ini tadi ada yang nanya nih Ben. Kita langsung ke pertanyaan dulu kali ya. Iya boleh. Nanti baru disambung lagi. Ada yang nanya, ada yang bertanya tadi dia seorang performer. Dia seorang performer, artinya tuh harus sering tampil kan. Tapi dia suka demam mic. Apa tuh maksudnya itu? Gimana cara mengatasinya katanya? Iya, dia performnya pakai bass ya. Jadi itu bassis ya? Oh, temen lo tuh ya. Agak susah kalau mesti main bass kan sambil nyanyi kan susah ya. Kalisto Kalisto saya dengar pemain bass yang saya dengar. Ya, dulu pernah saya pemain bass ya kan. Jadi kalau main bass itu kan jagain ritme ya. Jagain ritme. Terus kalau disuruh ngomong tuh kayak iya betul. Nggak bisa. Gue mesti ngomong apa nggak bisa. Jadi ya udahlah. Pemain gitu bass itu, pemain bass itu harus bersahabat sama pemain drum. Betul. Karena harus ininya sama drum. Kalau musuhan sama pemain keyboard nggak apa-apa katanya. Jadi nggak boleh musuhan sama drum. Oke teman-teman, kalau ada yang lanjut ya. Tadi lo ingat nggak sampai mana tadi pas putus? Tadi pas putus itu sampai. Oh ini, gua lagi nanya tadi. Gue inget. Tadi gue tanya, kalau untuk pernikahan kan persiapannya pasti panjang tuh.
keluarga, tentang Iya, urutan iya. dan sebagainya. Pasti kan itu udah lo persiapkan. Tapi masih bisa terjadi ya, seperti itu ya. Masih bisa terjadi. Hmm, 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 Itu yang jadi pengalaman yang tak terlupakan lah gitu loh. Karena hmm, hmm, hmm. eh ya ya itulah pasti somewhere along the way pasti ada Iya. aja miskomunikasi gitu. Itu Itu mendorong lo pengalaman nggak yang untuk terjadi. belajar bahasa Mandarin supaya mungkin kalau dimarahin bahasa Mandarin bisa ngerti. Enggak. Enggak ya. Tapi itu menarik ya. Pasti pengalaman lo banyak. Nah ini gue mau nanya ini nih. Yang ini sebenarnya sesuatu yang menarik dan teman-teman butuhin nih. Ya. Yaitu tentang yang kemarin kita omongin tentang kartu prakerja. Nah, Oh ya, boleh oke, kartu ya prakerja. boleh cerita nggak? Karena Ruben ini kan punya sekolah bimbingan belajar, ya Ya. kan? Terus sekarang karena masa pandemik ini harus tutup. Terus kamu beralih ke ya itu boleh deh kamu ceritain karena sejak Devi posting tuh ya di Instagram banyak tuh yang nanya-nanya dan banyak yang belum tahu ternyata Ben tentang Oh, kartu oke. prakerja itu. Baik yang Oke. tertarik untuk mengajar atau yang tertarik untuk belajarnya itu. Ya. Oke. Coba Ruben Eh, ceritain nih. saya mulai dari secara kronologis ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Hmm, salah satu CEO dari salah satu digital platform yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program prakerja ini menghubungi saya. hmm, 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 Karena kita sempat ngobrol cukup intens tentang pendidikan di Indonesia dan vocational hmm, hmm, education yang peluangnya cukup besar di Indonesia gitu hmm, ya. hmm, hmm, Jadi dia kerjasama dengan Kementerian hmm, Perekonomian, lalu mulailah kartu prakerja ini gitu. Memang awalnya target kartu prakerja ini untuk yang baru lulus kuliah, ya, dan hmm, yang sedang mencari kerja. Maksudnya di hmm, antara pekerjaannya dia resign terus hmm, dia lagi cari kerja. hmm, Dan hmm. yang ketiga adalah ya orang-orang yang working class yang benar-benar mau mendapatkan ilmu, yang mau Kerjaan. mendapatkan Oh, ilmu untuk mendukung pekerjaannya gitu. Nah, oh jadi sorry. Jadi program belajar ini bukan melulu hanya untuk yang baru di PHK atau mencari pekerjaan. enggak, enggak. Oke, Jadi oke, memang oke. lebih spesifik lagi yang lulus kuliah itu juga Hmm, boleh, yang lagi cari hmm. kerja boleh, yang di PHK juga boleh. Nah, tiga Ini ini adalah sorry, program pemerintah ini ada dari sebelum Corona atau baru betul meluncur dari sebelum Corona ya? dari sebelum corona Oke, oke, gitu. oke lanjut Ben. Ini adalah program janji Pak Jokowi untuk Hmm, hmm, angkatan kerja di Indonesia hmm, 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 untuk menyikapi persaingan global yang akan terjadi hmm. persaingan global yang akan terjadi di antara tahun 2020 sampai 2030. Ya. Faktanya adalah 2030 Indonesia ini akan kelebihan atau Hmm, membludak angkatan kerjanya itu hmm, akan meledak. hmm, Jadi itu hmm, kurvanya bukan begini lagi gitu tapi gendut di tengah gitu ya. hmm, Jadi hmm, yang hmm, angkatan yang udah lebih itu tuh akan lebih sedikit mengerucut, jadi hmm. angkatan kerjanya jadi gendut Di gitu, tengah jadi banyak. ya. Nah, di tengah betul. Nah, ini jadi satu tantangan kenapa? Karena memang pada kenyataannya daya saing sumber daya manusia di Indonesia itu masih ya Rendah ya. masih rendah gitu. Bisa bersaing tapi di level yang nggak bukannya agresif levelnya gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Jadi bukan di level manajerial dan direktoral gitu, Hmm, director gitu yang lebih agresif maksud saya di hmm, situ. hmm, Nah, hmm, hmm. untuk menuju ke sana kan perlu banyak sekali ilmu-ilmu Iya. yang didapat gitu ya, sehingga Hmm, hmm, mereka perlu di-equip gitu. Nah, program prakerja ini adalah program janjinya Pak Jokowi untuk angkatan kerja di Indonesia. hmm, Dan ini sebelum COVID. Jadi ketika COVID muncul gitu ya, iya. eh, udah gitu. Jadi Jadi tetap berguna harus ya, jadi jalan, lebih jadi berguna. berguna, betul. Oke, oke. Tetap harus jalan dan jadi lebih berguna. Kenapa? Oke. Karena begini, pemerintah melihat bahwa banyak sekali yang di PHK, banyak sekali yang Iya, betul. dirumahkan. Betul, Jadi betul. sebenarnya tuh program ini adalah program tatap muka, Kak. Jadi Hmm. program kita sewa tempat, kita training Tadinya nih ya, secara tadinya sebelum corona eh, ya, ya. sebelum corona. Jadi ketika corona ini terjadi dikonversi Hmm, gitu loh hmm, ke hmm. online gitu. Jadi Online. semuanya online gitu. Nah, Hmm, kenapa? Karena mengambil kesempatan di rumah aja, nggak kemana-mana, hmm, ya kan. hmm, Lalu setelah corona ini diharapkan mereka di rumah aja, mereka belajar sesuatu, gitu kan, dan hmm. disupport oleh pemerintah gitu. Oke, Jadi oke. setiap orang yang di PHK atau Hmm, membutuhkan
apa namanya fasilitas ini, mereka harus daftar di prakerja.go.id. Prakerja.co.id ya. Ya, .go ya. jadi .go.id. Jadi mereka akan mendaftar di situ, jawab semua pertanyaan dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin, karena akan di cross check dengan BPJS Ketenagakerjaan, validasinya dari situ. Jadi kalau mereka masih tetap terdaftar di perusahaan, boleh, tapi kan karena dirumahkan, jadi mereka ya mendapatkan salah satu fasilitas ini gitu, boleh dapat fasilitas ini. Nah, singkat cerita, itu kalau dijelaskan cukup panjang, tapi begini, setiap orang itu yang mendaftar kartu prakerja akan mendapatkan digital money, ya, digital money seharga 1 juta, 1 juta digital money-nya. Digital money-nya ini harus dibelanjakan, gitu, harus dibelanjakan untuk membeli kelas-kelas di digital platform yang sudah ditunjuk gitu oleh apa namanya oleh pemerintah gitu ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan saya kebetulan di approach oleh mau belajar apa. Nah, mau belajar jadi apa? mau belajar apa.com gitu ya, ini salah satu yang platform digital yang ditunjuk. Nah, lalu mereka harus membelanjakan itu seharga 1 juta. Kalau mereka kurang dari 1 juta boleh, tapi dengan syarat mereka harus mengambil kelas minimal 1 kelas dengan durasi 4 jam. Jadi 1 kelasnya itu durasinya 4 jam. Boleh 1 hari, boleh 2-3 hari. Gitu. Nah, di dalam kelas ini setelah mereka mendaftar kelas, mereka selesai kelas, lalu mereka akan dapat validasi berupa sertifikat of attendance gitu ya, dapat sertifikat bahwa mereka sudah mengikuti kelas ini, sudah ikut belajar. Lalu setelah mereka belajar, mereka akan mendapatkan tunjangan 600.000 1 minggu selama 1 bulan. Jadi dapatnya 600 kali 4. 600 kali 4, betul, 2,4. 2,4 juta dari pemerintah. Ya, 2,4 dari pemerintah plus apresiasi atau insentif sebesar 200.000 karena mereka sudah menyelesaikan kelas-kelas tersebut gitu. Jadi itu totalnya tuh 3,6, tapi 1 jutanya itu untuk kelas. Jadi mereka dapat bantuan langsung tunainya 2,6. Ini nggak peduli mereka udah dapat kerja atau belum ya setelah itu? Nggak peduli. Jadi pokoknya mereka daftar gitu ya. Pokoknya mereka daftar, mereka akan ada pertanyaan. Pokoknya daftar aja. Kalau mau ikut, ada banyak ribuan kelas yang bisa dipelajarin, yang bisa diikuti gitu ya. Lalu nanti bisa apa namanya dapat tunjangan tersebut gitu loh. Jadi gue rangkum dikit nih buat teman-teman yang baru join. Jadi setelah orang daftar ke kartu prakerja tersebut ya, setelah dia di approve gitu ya, dia akan dapat dana digital 1 juta rupiah nilainya ya. Terus dia harus gunakan itu untuk ambil kelas-kelas belajar online itu ya. Betul, betul sekali. Nah setelah dia menyelesaikan belajar online itu, dia akan dapat dari pemerintah juga dari kartu prakerja 600.000 per minggu selama 1 bulan. Per minggu. Tanpa mereka harus sudah dapat kerja dulu. Jadi mereka dapat tunjangan hanya karena mereka telah belajar. Kira-kira gitu, Ben? Betul. Mantap banget ya. Nah, setelah 1 bulan itu, setelah 1 bulan apa tuh? Setelah 1 bulan, ada lagi ya? Kalau mereka mau ikut lagi, mereka bisa mendaftarkan lagi. Jadi jadi untuk penanganan COVID ini, khusus untuk COVID ini ada 5 kali pendaftaran, 5 kali gelombang. 5 kali kesempatan. Betul, ada 5 kali kesempatan gitu. Tapi mereka memang harus daftar per gelombang. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5. Jadi mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi terakhir Agustus. Khusus untuk COVID ini ya. Gitu. Nah pendaftarannya setiap bulan itu. Jadi ini soalnya teman-teman pasti banyak yang lagi dengar, punya saudara atau dirinya juga baru di PHK. Belum banyak yang belum tahu nih soal program kartu prakerja ini. Jadi pendaftarannya setiap bulan dibuka. Betul, pendaftarannya setiap bulan dibuka, gitu. Jadi kalau ini pendaftaran bulan Mei sudah selesai karena ada periodenya. Jadi kayaknya nih setelah Idul Fitri akan dibuka lagi untuk gelombang ketiga. Dibuka lagi. Semua online ya pendaftarannya? Semua online, validasi semua online. Persyaratan tertentu nggak tuh, Ben, untuk daftar? Mungkin ada misalnya ada teman gue nih baru di PHK karena COVID gitu ya, dia tinggal di satu tempat, terus dia mau daftar. Nah, yang lo tahu ada ini nggak apa misalnya
kartu keluarganya atau harus sudah bayar Ya, PBB atau yang gitu-gitu? PBB nggak perlu, yang penting ada Nggak KTP perlu. aja. Yang penting Warga ada negara KTP. Indonesia, KTP gitu Oke. ya, terus alamatnya jelas, Mm, mm, kartu mm, keluarganya di mana tinggalnya. Jadi memang mm. apa namanya, sebenarnya nggak terlalu sulit sih Iya, iya, persyaratannya iya. gitu. Yang penting mereka bisa akses aja Betul. prakerja.go.id. WNI Oke. punya WNI. 18 tahun kalau nggak salah, minimal 18 tahun, karena itu Mm, mm. setelah kuliah kan pasti ya. Lalu tidak sedang menempuh pendidikan S2, pendidikan lanjutan. Oke, Pokoknya oke. dalam kondisi sedang terpengaruh ya dengan kondisi Tidak sekolah di gitu harusnya. ya tidak Mm, sedang mm, mm. sekolah lah intinya Tidak sedang gitu. sekolah. Oke, oke, oke. Yes. Menarik banget tuh Ben, banyak banget yang belum tahu Mm-mm. tentang program ini. Nah, sekarang yang gue Iya, mau tanya, lo kan sebagai edukator tuh di situ ya. Jadi iya lo betul. sebagai bagian dari platform yang Iya, memberi kelas pengajaran iya, kepada teman-teman tanda kutip pengangguran lah ya, yang iya. lagi mau belajar gitu loh. Nah, apa Ya. sih yang lo lakuin gitu? Apa yang lo ajarkan atau apa gitu? Latar belakang saya lebih banyak kepada komunikasi dan presentasi, lebih Hmm, banyak ke public hmm, speaking, cuman lebih detailnya aja. Saya mau ambil yang hmm, lebih ceruk yang hmm, masih cukup dalam gitu ya hmm. jaraknya, Ya, ya. yaitu komunikasi, lalu presentasi dalam bahasa Inggris, terus Hmm, interview dalam bahasa hmm, Inggris gitu. Kenapa? hmm, Karena interview dalam bahasa Indonesia easy. hmm, hmm. Tapi dalam Ya, bahasa ya. Nah, Inggris mengambil konteks itu yang yang itu. berbeda Banyak punya nggak arti yang yang tertarik, Be? berbeda. Banyak yang tertarik nggak Eh, jadi sejauh ini? sebenarnya sejauh ini kelas-kelas yang sedang berjalan, saat ini saya sedang Hmm, berjalan mengajar kelas presentasi gitu ya. hmm, hmm, hmm. Kelas-kelas yang tadi saya sebutkan tentang Inggris itu masih dikurasi di kementerian, jadi masih Oke. masih apa namanya perlu waktu untuk diluncurkan gitu ya kelasnya. Nah, Ini ada yang tanya nih, Ben. jadi ya gimana? Sorry, sorry. Ini aku potong dulu. Gue suka lupa soalnya. Ini ada kelas digital nggak untuk video maker gitu yang Ada, anak-anak muda? Ada ada, juga. Oh, ada. oke, keren ya. Ada banget gitu. Jadi Jadi ada mereka bisa mitra, pilih ya. Jadi bisa setelah mereka pilih. daftar, dia pun mereka bisa pilih kelas apa yang mereka mau. Betul, mereka bisa pilih Oh, keren banget ya. gitu. Jadi mereka bisa pilih kelas yang mereka mau apa. Mhm, Kalau mhm, saya kebetulan tergabung di tim edukator yang mau belajar apa. mhm, Karena mhm, saya di approach secara personal, jadi saya under mau belajar apa. Jadi mau belajar apa tuh punya beberapa guru juga gitu ya, dan saya salah mhm, satunya. mhm, Karena institusi saya belum badan usaha, maksudnya mhm. secara kredibilitas masih belum apa namanya belum diakui Valid sebagai ya. badan usaha, Belum belum legit valid gitu. gitu ya, Ya, belum ya, legit. ya. Jadi ya untuk itu jadi saya ngobrol sama mau belajar Mhm, apa, gimana kalau saya tap mhm. in dengan teman-teman? Oh boleh mas, Ya, ya, langsung ya, ya, aja ya. kita bisa buka kelas-kelasnya gitu. Nah kalau Keren, keren. bagi teman-teman yang menonton ini atau ada Hmm. teman-teman yang tertarik untuk mengajar sebagai Ya, edukator, gimana tuh? Kalau tadi kan, eh, sorry aku potong. Tadi kan kita ngomong ya soal yang pengen jadi belajar, pengen ikut program. ya Nah, sekarang ada beberapa teman-teman juga yang mungkin waktunya lagi banyak luang gitu kan, Ben ya. Dia punya ya karunia mengajar, punya ilmu. Nah, dia ya. pengen terlibat jadi pengajar gitu. Gimana caranya, Ben? Oke, kalau di Tokopedia, Bukalapak, Ruang Guru, Mhm, mhm, Pintaria itu memang mereka punya apa namanya eh, tim pengajar sendiri. Kalau Tokopedia itu jadi mhm, perusahaan perusahaan mhm. institusi itu menjual programnya di Tokopedia gitu ya. Nah, Oh, kalau saya karena di maubelajarapa.com, jadi saya mungkin sedikit lebih paham dari sisi mau belajar apa. Jadi mhm, di mau belajar langsung masuk aja ke mhm, maubelajarapa.com. mhm, mhm. Lalu setelah masuk nanti scroll ke paling bawah langsung join Mhm. as educator Oh, gitu. join Bisa as join as educator. edukator ya. Nanti akan dikurasi oleh mereka. Mereka akan Mhm, kurasi, mhm, mereka akan mhm, tanya, mhm, akan ada mhm, email feedback, mereka akan ngobrol-ngobrol, chat segala mhm, macam. Jadi mhm. tinggal ikutin aja prosesnya gitu. Oke, Kalau oke, di mau oke. belajar apa ya, kalau di yang lain saya Iya, iya. kurang paham Pasti gitu. beda-beda gitu ya. Betul, Mhm. mereka punya policy yang berbeda-beda Tapi mungkin gitu. teman-teman Jadi mm-mm. bisa langsung coba aja ya ke apa websitenya, Iya, platform mau mau belajar belajar apa apa.com. .com ya. Oke, oke, Iya. oke, oke, oke. Ya, Gitu. ya. Jadi bisa langsung apa namanya bisa langsung daftar di sana karena Mhm, mhm. karena program ini
karena program satu periode, jadi ini sebenarnya membutuhkan edukator yang banyak sekali di field yang apa namanya yang spesifik gitu ya. Ya, ya nggak boleh terlalu luas ya, harus betul-betul siap pakai ya, harus siap pakai. Betul. Aplikatif siap pakai, betul. Siap pakai. Jadi bisa buat jalan keluar tuh buat teman-teman yang mungkin baru gabung ya, yang lagi butuh pekerjaan atau apa gitu. Betul, betul sekali. Ini satu peluang yang baik sekali karena apa namanya? Sebenarnya kan pemerintah maunya dikasih kail ya satu-satu gitu ya. Kita nih kasih UMKM dikembangkan dan segala macam gitu ya. Lalu maunya dikasih kail. Tapi banyak sekali orang-orang yang nggak tahu mau mancing apa gitu ya. Kalau kailnya salah, mancing ikannya salah kan kailnya patah gitu ya. Ibaratnya kita mau jadi apa, kita mau jadi pengusaha apa, UMKM-nya fokusnya kemana nih. Terus kita ambil kailnya salah gitu kan, atau pendidikannya salah, atau skillnya salah, udah kita nggak bakal ketemu tuh, gitu. Nah makanya dengan program ini apa namanya dibuka seluas-luasnya agar pemerintah kasih lihat gitu loh bahwa hey ini ada ikan ini loh, ada ikan itu loh, kayak tadi tentang digital ya, ada digital loh, ada ini, ada bikin kopi, ada apa segala macam gitu ya. Bahkan ada cara install Windows gitu. Really? Really? Buat kita yang di kota besar, buat kita yang di kota besar, easy. Udah biasa ya. Udah biasa. Tapi pengalaman saya ketika saya mengajar waktu itu ada loh murid saya yang belajar tentang kelas komunikasi itu belajarnya dari pinggir pantai di Kendari, di Sulawesi Tenggara, Kendari. Jadi mereka, Pak, mohon maaf ya kalau dengar deru ombak, dia bilang. Ini saya dia screennya menghadap ke pantai. Ini saya lagi sinyalnya paling bagus di sini. Jadi dari pinggir pantai. Kebayang. Jadi mereka belajar, mereka belajar harus lihat muka ya Ben. Jadi lo sebagai edukatornya harus lihat muka live ya. Harus. Oke. Terus Ben, dari mana aja murid-murid lo so far? So far ada dari Palangkaraya, ada dari Tarakan, ada dari Kendari, ada dari Cirebon, ada dari Jakarta juga ada, lalu ada dari yang hari ini tuh dari Padang. Dari Bukit Tinggi, gitu. So it's gini, kadang-kadang orang melihat ini gimana sih cara install Windows segala macam. Kita memang ngelihatnya sebelah mata gitu karena kita udah dengan cepat. Tapi orang di sana belum tentu. Saya terbiasa menggunakan terminologi dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan kayak misalnya public speaking gitu ya. Public speaking itu kan kita udah familiar, tapi kalau saya menerjemahkan ke dalam bahasa yang Indonesia kan jadi panjang ya, berbicara di depan umum gitu. Nah, penerjemahan kata-kata yang sesimpel itu juga buat saya tantangan gitu. Tapi buat mereka itu membantu sekali karena mereka nggak paham kan bahasa Inggris. Buat adik gue nih Inoreva juga ini tadi kirim-kirim video tentang testimoni orang-orang yang tertolong banget dengan program Kartu Prakerja ini, Ben. Dan ternyata memang sangat bermanfaat ya. Betul. Sangat berguna banget, cuman peminatnya atau mungkin sosialisasinya kali yang kurang. Tapi gue dengar udah 9 juta ya yang ikut ya, 9 juta orang. Jadi 2 batch kemarin itu kalau info terakhirnya itu kurang lebih 9 juta. 9 juta orang yang mendaftar ya. 9 juta orang yang mendaftar. Bukan yang diterima. Yang mendaftar. Yang mendaftar diterima, mendaftar diterima 9 juta orang ya. Tapi yang mengambil kelas itu nggak nyampe 1 juta orang. Jadi baru ratusan ribu orang. 500 ribu, 400 ribu, saya lupa. Jadi memang mungkin nggak nyampe 10%. Nggak nyampe 10% nggak nyampe 10%. Waduh, sayang banget ya. Padahal kesempatan. Kenapa kira-kira mereka begitu? Kan mereka dapat uang digital 1 juta ini kan nggak bisa diuangkan kan, nggak bisa di cash kan, nggak bisa. Jadi mereka harus pakai untuk belajar kan. Menurut lo kenapa tuh dari 9 juta orang yang tertarik dan mungkin butuh, tapi ternyata cuma 600 ribu yang ambil kelasnya dan belajar? Nah ini sesuatu yang pertanyaan yang bagus, tapi saya sulit jawabnya. Ya, tapi saya akan, tapi kalau menurut saya sih dari yang saya lihat adalah menurut saya sih ada banyak sekali mungkin dari dari gini,
yang mengakses digital platform itu kan ada 1, 2, 3, 4, 7, ada 8 digital platform. Ya. 8 digital Jadi platform. mungkin dari orang-orang yang sudah daftar itu, mungkin mereka karena mungkin pilihannya banyak gitu ya. Jadi mereka juga Bingung ya? bingung kali mau ngambil yang mana Oke, gitu. ya, Nah, ya, ya, ini ya. juga yang sempat kami diskusikan dengan tim Hmm. waktu itu ya, lewat chat. Kenapa engagementnya sedikit? Karena Hmm. mungkin mereka bingung dengan Hmm. apa yang mau mereka dapatkan gitu loh. Hmm. Mereka Hmm. bingung Hmm. mau mau Hmm. mau belajar nangkap ikan Pilih apa, yang mana? Iya, iya, iya. pilih yang mana gitu. Itu yang jadi mungkin salah satu ini. Dia banyak banyak faktor yang saya juga Banyak nggak tahu hal sih ya. yang terjadi. Kalau Banyak hal internet atau yang terjadi. sinyal bisa 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 pengaruh nggak jadi mungkin di pengaruh, daerah bisa salah mereka? satu. Iya, Mungkin kalau cuma daftar lewat email, mereka bisa nih. Tapi begitu udah streaming kan, nih mesti harus belajar. Kayak tadi lo cerita yang di Kendari harus ke pantai untuk cari sinyal gitu. Bisa jadi tuh iya. jadi hambatan juga ya Ben ya. Ya, itu salah satu challenge juga memang gitu. Hmm. Ya, kita nggak tahu ya apa yang terjadi, tapi ya kita berharap bahwa dari yang at least engagement 10% aja gitu loh. Iya, 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 Udah iya, oke iya. banget lah gitu. Betul, betul, Udah betul. oke Ya. banget, maksudnya menyentuh banyak sekali orang, banyak sekali keluarga gitu ya, Hmm. membantu banyak Ya. sekali gitu. Ya, gue sendiri sejak tahu ini dari lo beberapa hari yang lalu cukup gencar nih kita promosiin ke teman-teman yang kena dampak corona ini untuk Ya, memanfaatkan uh, ya, program ini karena ya seperti tadi dia nggak harus harus masuk kerja dulu dia baru dapat bantuan mm, dari pemerintah kan dia hanya dengan dia ya, belajar ya, bukti dia menyelesaikan pelajaran dia udah dapat 600.000 per minggu ya, selama 1 bulan itu ya. bukan uang yang sedikit juga itu dana dari Yes, pemerintah ya yes, betul. tinggal gimana mungkin teman-teman yang lagi dengerin sekarang juga bisa bantu tuh ya kayak itu adik saya Ya, dari tadi dia kasih link-link terus ya biar teman-teman karena ya mungkin kita nggak bisa influence 1 juta 2 juta orang tapi kalau ada ini ada satu teman saya di Batam dia udah daftar katanya tadi baru kan dia tulis tuh wow, tinggal oke. tinggal tinggal nunggu verifikasinya. Ya, ya. Oh. Tunggu karena ya sistem ya kita memang harus nunggu gitu. Karena sistem Atau komputer mungkin kita kan yang bulan Mei gimana? udah habis kali ya eh itu akan oh otomatis masuk kok. akan Jadi otomatis untuk akan walaupun otomatis untuk bulan masuk. Juni. Iya, betul. Akan otomatis masuk ke batch berikutnya. Jadi bisa Ini ada daftar juga kapan nih aja. adik gue nulis nih ada kelas juga cara bikin masker COVID Iya, bisa diambil cara bikin iya, kue wah itu luar biasa ya bisa. teman-teman Banyak benar-benar banyak sekali, banyak sekali. Kita nggak bisa apa ya, banyak sekali orang yang skeptis tentang program ini. Tapi setelah Hmm. saya terjun Masuk. langsung, mengajar mereka Hmm. langsung, masuk di dalamnya, saya ngeliat ini bermanfaat sekali karena Hmm. apa ya, bahkan ada ojol yang sambil nyetir sambil Really? belajar gitu. Really, Oh really. ya? Mereka, Pak, sebentar ya Gila saya ya. nganter ini dulu. Wah, Nganter gitu gila. udah dia Hah? cabut earphone-nya, dia taruh, Hah? terus dia jalan sedikit, dia duduk di pinggir jalan, dia perhatikan saya. It's like Oh, sesuatu oke. yang Luar biasa ya. wow, amazing gitu. Luar Jadi biasa sekali gitu. sebenarnya di bangsa kita tuh orang-orang yang mau belajar cukup banyak ya. Banyak, banyak Ya, sekali. cuman kadang-kadang kalau kita lihat majority-nya kelihatannya kan Iya, pengennya semua serba instan. Tapi seperti iya, supir ojol yang kamu cerita, yang di Kendari sampai ke iya, pantai itu tadi, iya, ya mudah-mudahan teman-teman yang dengar malam ini tuh bisa menyentuh tuh ya. Ya, menyentuh iya, 1 2 orang kasih informasi tentang ini udah iya, pasti iya. bisa jadi siapa tahu salah satu dari mereka jadi presiden suatu hari kan. Yes, amin. Hanya gara-gara dikasih tahu temennya yang lagi nonton kita IG live Iya, ini ya. iya, Which is iya, iya. Bisa penontonnya jadi. 14.000 nih sekarang nih penonton kita ada 14.000 14 yang lagi on. ribu, iya, iya, iya. Itu Devi Chris juga udah kasih linknya tuh buat teman-teman yang Iya, tertarik mempelajari program. bisa langsung akses aja karena Oke, ya ini bermanfaat dan membantu betul. sekali gitu loh. Apalagi kan di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Mungkin bulan pertama mungkin udah oke, bulan Hmm. kedua udah mulai halu gitu ya. Iya, By the way, betul. ngomong-ngomong tadi saya lihat postingan Kak Aristo bikin tenda di ruang tamu itu Iya, belum iya, halu iya. kan? Belum halu kan? Itu sebenarnya foto lama. Itu foto lama. Cuman gue lihat ih, kayaknya relate banget nih sama yang sekarang gitu loh. Jadi daripada Oke. gue bikin tenda lagi, gue posting lagi aja itu. Jadi ya memang apa ya
kita sekeluarga aja kerasa gitu. Tadinya Iya. waktu awal-awal Maret nih, kan Ah, mulai 15 Maret lah gue terakhir travel iya. tuh ke Bali. Balik langsung kita di rumah aja gitu. Tadinya Mm-mm. gue pikir cuma sebulan 2 bulan. Hmm. Sekarang ternyata lihat bayangannya kan bisa sampai kayaknya panjang sekali nih masa Panjang, iya. pandemik ini. Jadi Iya. seperti yang gue belajar bahwa kita anggap ini new normal New normal, gitu. betul. Kita jangan Betul. capek juga kalau tiap hari bertanya-tanya sampai kapan ya, sampai kapan ya, Iya, kapan mall betul. buka nih, kapan ini buka, kapan gereja buka, kapan masjid Iya. buka gitu. Tapi kalau kita adaptasi gini nih bisa jadi apa? Terus terang gue udah mulai apa? Kalau dulu kan gue pakai Zoom kan cuman ya 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu kan bentuk meeting sebelum Sekarang ya corona. hampir tiap hari. Sekarang sehari bisa 6 jam gitu loh. Iya. Tapi ya makanya kenapa kita ngobrol gini walaupun mungkin follower kita nggak apa jutaan gitu, tapi paling nggak bisa Iya. menyentuh lah. Semoga ya. Iya. Kamu kan Iya, juga itu. podcaster Ben. Apa nama podcastnya tuh? Rup Namanya Roop Spot, namanya Roop Spot. Spot ya. Nah, Ya, Ben Roop juga Spot. podcaster. Jadi ada di Spotify, silahkan bisa Iya, iya. didengarkan. Saya senang banget ngobrol dengan banyak orang gitu ya, termasuk dengan Karisto gitu. Nah, nyambung dengan tenda tadi, posting Oh, tadi gitu, balik kan. pasti kangen ini ya, pasti kangen Iya, naik gunung ya, dengan gunung. Iya, iya, iya. kangen. Ada nggak? Kangen Ini banget. gantian nih ya, aku yang tanya ya, Boleh, gantian ya. boleh, boleh, boleh. Gue yang nanya nih. Untung tinggal 9 menit. Wah, kalau gitu gue yang live deh abis ini. Iya. Boleh, Eh, boleh. Kalau mau tanya apa? Gue mau nanya, ada nggak pengalaman, kenapa gunung? Satu, kenapa gunung? Karena saya ingat juga Karisto tuh suka dengan pantai juga gitu ya. Maksudnya, Hmm. ya biasanya kan gini ya, orang Ya, suka pantai kita apa pernah di gunung Anyer gitu ya. kan. Ya Kita kan, kita pernah di pernah di Anyer Anyer. cebur-ceburan. Terus, terus. Eh, Suka gunung atau pantai gitu kan? Langsung gitu Hmm. kan, wah langsung dengan jawab pantai. Lalu kita langsung bisa memframing orang itu, nah berarti sukanya yang santai-santai kayak ini. Hmm. Gunung kan penuh tantangan gitu ya. Nah, Iya, iya, iya. kenapa gunung? Itu pertanyaan pertama. Nah, kedua, Hmm. pengalaman terbaik apa yang dialami ketika naik gunung? Oke. Kenapa gunung nggak tahu ya. Jadi gue mulai suka naik gunung sebenarnya mulai suka alam sebenarnya. Jadi gue suka pantai dan gunung. Tapi kalau disuruh pilih gue lebih suka gunung. Gitu. Tapi semua yang serba alam gue suka. Gara-gara SD gue ikut pramuka itu awalnya. Nah di pramuka Pramuka belajar tuh ya. hiking. Nah pramuka zaman dulu beda sama pramuka zaman sekarang. Iya, Pramuka zaman dulu betul kita di training, betul tali temali iya, harus ini harus punya tanda kecakapan khusus. Jadi nggak gampang gitu, nggak bisa beli betul. seragamnya aja gitu. Nah di situ gue mulai belajar. Jadi SMP gue udah mulai hiking, naik gunung kecil-kecil. Dan akhirnya ya keterusan sampai kuliah paling aktif gue kuliah sempat ikut pendidikan pendaki gunung khusus yang diadakan oleh Kodam Jaya waktu itu. Hmm. Sempat long march jalan kaki gue dari Bakaweni. Wah ada yang jualan di mana yang jualan tempat lo? Jalan kaki dari Bakaweni. Jadi ya itu pertanyaan pertama. Kenapa gunung? Ya karena gue waktu SD itu mulai naik gunung. Yang kedua apa? Kedua, Pengalaman. pengalaman terbaik naik gunung, pengalaman Kenapa gue seneng berkesan. gunung? Karena kalau naik gunung itu yang dikalahkan diri kita sendiri. Ya, Bukan gunungnya, bukan orang lain. ya, ya, Ada banyak sih olahraga yang seperti itu. Kayak misalnya golf, bowling, itu kan yang dikalahkan diri kita. Jadi kalau kita lagi emosi jelek, pasti main kita jelek. ya, betul. Nah, di gunung pun begitu gitu. Gue merasa yang dikalahkan adalah diri kita sendiri. Bahkan gue dulu sempat waktu SMA tuh mendidik adik-adik kelas naik gunung. Gitu. Dan waktu SMA gue kan ada orang-orang borju-borju gitu kan. Yang baru Iya, setengah iya. jalan itu. Wah udah marah-marah dia. Gue suruh bapak gue kirim helikopter nih gunung anjing. Dimaki-maki Ben, gunung sama mereka gitu. Dan yang paling menarik kalau kita naik gunung itu, beberapa gunung sih ya, gunung-gunung yang bukan pegunungan itu, begitu kita udah deket puncak, itu rasanya lama banget. Jadi pada saat kita naik, semangat pohon-pohon masih tinggi tuh. Nah, begitu kita udah deket puncak, pohon-pohon udah mulai rendah, itu biasanya lama dan membosankan banget. Pertama, kondisi kita udah capek. Kedua, oksigen udah mulai menipis. Nah, disitulah kebanyakan orang-orang menyerah. Gitu. Jadi, nah gue belajar situ, nah gue seneng tuh yang begitu-gitu. Ngalahin
Walaupun memang semua pendaki gunung pasti merasakan tuh kalau kita naik gunung di satu titik kita nyesel. Duh ngapain sih gue capek-capek naik gunung begini gitu. Selalu tuh. Itu selalu. Iya. Tapi begitu sampai di puncak ya. Sampai Iya. di puncak, wah lihat pemandangan terus perasaan wah gue bisa ngalahin diri gue gitu. Pas turun lagi capek tuh. Begitu sampai kaki kita langsung ngomong, kapan gunung yang lain kita mau naik lagi? Gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan Jadi udah terjawab. kemana aja? Udah kemana aja Karisto? Kalau Pulau Jawa sih Paling hampir tinggi. semua gunung lah. Paling tinggi Semeru ya. Gue belum pernah Semeru ya. gunung di Sumatera, Kalimantan tuh belum pernah, belum kesampaian lah. Paling Rinjani pernah belum ya? Rinjani udah Rinjani sekali. udah. Oke. Udah. Terus ya Semeru sih paling tinggi ya. Semeru ya. Itu gunung-gunung baru belum nih malah nih. Sekarang kan ada gunung baru dibuka tuh Gunung Prau namanya. Perahu Nggak ya. begitu tinggi Saya dia, dengar. sekitar 1.100-an sih dan cuma 2 jam 3 jam. Tapi gue malah belum pernah. Padahal ke ketinggian pemandangannya katanya bagus. Iya, iya, iya. Lalu ngomong-ngomong tentang ini tinggal berapa menit nih kita? 4. 4 menit. Apa-apa kita sambung lah minggu depan gitu kan. Siap. Kita Kalau mau bisa tanya apa sambung cepetan minggu nih, keburu habis waktunya. depan. Nanti aja deh, soalnya gue butuh waktu yang lebih panjang karena Oke. seru Sekarang lo deh, ngobrol. hobi lo apa? Hobi. Hobi gue apa ya sekarang? Hobi gue tuh dari dulu sampai sekarang itu adalah mendengar orang bercerita. Oke. Nah, itu gue banget. Jadi gue duduk dengerin orang cerita, itu loh. Dari why itu membuat gue berasa lebih kaya, kaya secara pengalaman gitu loh. Jadi gue bisa belajar dari pengalaman orang gitu ya. Dari why saya seneng banget ngobrol sama Karisto tuh kayak apa ya, kayak dengerin Sampai itu kakak ya. bendongeng lah ya, kayak gue didongengin gitu, gue kayak aduh kayak seneng banget nih. Sampai Ya hobi gue apa hobi lo? hobi gue itulah. Sama ya udah itu sih paling sama lari-lari jogging gitu ya. Gitu. Tapi Ruben ini Olahraga, apa ini loh seniman ya, artinya lo tuh ya kayak gue lah, gue juga di seniman. Tapi Ruben ini kan seniman yang menikah juga seniman. Istrinya Ruben ini adalah salah satu female bassist, pemain bass wanita terbaik, the best lah di Indonesia. Jago banget. Gue yang pernah main bass, gue tahu gitu loh. Siapa yang main bass jago sama enggak. Tapi Sheila is jago banget. Dan Ruben juga seorang ayah dari apa? Seorang anak ya, Hans ya. Berapa tahun Hans? Iya. Tahun ini 6 tahun. 6 tahun. Tahun 2020 ini 6 tahun. Iya. Okay. Thanks berat lo Ben. Thanks berat. Sama-sama. Atas waktu lo ini tinggal 1 menit nih. 1 menit lo deh kasih pesan-pesan buat teman-teman. Yang butuh Boleh, yang butuh vocational education, cek kartu prakerja, bermanfaat banget. Please jangan mikir ya oke. Kalau kita mikir insentifnya it's good ya, tapi pikir edukasi apa yang bisa kita dapatkan selama masa-masa ini gitu. Itu sih pesannya. Kalau mereka mau cari kelas lo gimana tuh Ben? Carinya. Misalnya mereka ikut cari aja Masterclass by Ruben. Masterclass by Ruben. Iya. MBA, mau belajar apa? Mau belajar apa? Judul kelasnya Masterclass by Ruben. Yes. Teman-teman, semoga berguna itu tadi. Sebenarnya intinya ya kartu prakerja sih ya, kita mau menginfokan itu buat teman-teman yang lagi butuh. Mungkin ada saudaranya atau dirinya sendiri atau adiknya, kakaknya, teman dekatnya yang kena PHK di masa COVID ini, manfaatkan program pemerintah itu. Yes. Oke Ben, thank you Ben. Thank you Karisto. Nggak kerasa banget 1 jam ya. 1 jam nggak kerasa. Berapa lo ya? Kurang ya. Kalau di Kokas kan kita sampai Kokas tutup kan baru bisa. Iya, sampai Kokas tutup. Oke Ben, thank you ya. Nanti kapan kita sambung lagi ya. Yes, salam buat Sheila, salam buat Hans juga. Ya. Ya, salam juga buat semua di sana KDV dan BIB. Ya, dah. Oke, thank you. Teman-teman semoga berguna. Ini akan live juga nanti di podcastnya Ruben dan podcast gua. Insya Allah ya. Oke Ben, God bless you Ben. Thank you semua teman-teman. Sampai ketemu lagi.